Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Saya Rizka Dwi Agustina. Saya Rini Arfiani. Saya Mater Syahdi. Saya Helmi Rahman. Saya Desi Nuraini. Saya Indah Mutia Rahmi. A. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Menurut Herbert White, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia setelah kemerdekaan sejak pemilu tahun 1955 terbagi 5 kelompok, yaitu 1. Nasionalisme radikal diwakili oleh PNI, 2. Islam NU dan Masyumi, 3. Komunis PKI, 4. Sosialisme Demokrat, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, 5. Tradisional, Partai Indonesia Raya atau PIR. Kelompok pada masa itu saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. B. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun. Sejak merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang dikuasai oleh golongan kiri. Pemerintahan mengajak rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau MUSO, gerakan operasi militer, dan melakukan pembridelan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis. Dan hasilnya seluruh kekuatan pemberontakan dapat ditumpas dan kota Medium dapat direbut. Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI, Syarikat Islam, yang mendapat pengaruh ISDF, Internasional Sosialisme Demokratis Vereniging, yang didirikan oleh HJFM pada tanggal 13 November 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September tahun 1948, MUSO memimpin pemberontakan terhadap Republik Indonesia di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar komunis. Pemberontakan ini menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur, namun berhasil digagalkan dengan ditembak matinya MUSO, sedangkan Semuan dan Darsono lari ke Rusia. C. Pemberontakan D1 atau T2. Pemberontakan D1 atau T2 bermula dari sebuah gerakan di Jawa yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. 1. Pemberontakan D1 atau T2 di Jawa Barat, 2. Pemberontakan D1 atau T2 di Jawa Tengah, 3. Pemberontakan D1 atau T2 di Sulawesi Selatan, 4. Pemberontakan D1 atau T2 di Aceh, 5. Pemberontakan D1 atau T2 di Kalimantan Selatan, Gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965 jam 3 dini hari, PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DNID dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka mempunyai tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, maka diadakan operasi penumpasan. 1. Menginsafkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI. 2. Merebut studio RRI dan kantor Hotel Sarwo dari RPKD. Dan 3. Gerakan pembersih terhadap tokoh-tokoh terlibat langsung. Akhirnya PKI dinyatakan partai terlarang. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok, baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. F. Pemberontakan APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerly pada tahun 1949. Ini adalah misi bersenjata anggotanya
berasal dari Belanda. KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Sekitar atau APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. APRA ingin agar keberadaan Pasundan dipertahankan sekaligus menjadi mereka sebagai tentara negara federal Jawa Barat. APRA yang malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, maksudnya ini adalah persoalan negara federal dan DFO, Federal Operation, serta pemberontakan PPRI dan masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai ketika berdasarkan perjanjian terjadi Indonesia sepakat akan negara nama Indonesia Serikat atau RS. PBFO sendiri adalah badan persaudaraan negara-negara Belanda di luar RI yang dibentuk oleh negara Belanda. Awalnya PBB berada di bawah kendali Belanda. Tentang negara-negara Belanda ini yang kerap juga menimbulkan pertentangan, sedangkan pemberontakan PRRI dan Persatuan merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat. J. Pemberontakan PRR dan Persista. Munculnya pemberontakan PRR dan Persista adanya persoalan di dalam Angkatan Darat berupa kekecewaan atas umumnya persaudaraan antara Sumatera dan Sulawesi. Peristiwa Andi Aziz. Peristiwa ini berawal dari turunnya Kapten Andi Aziz dan namanya yang berasal dari KNIL di negara Indonesia Timur atau NIT. Ada kekhawatirannya dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS, pasukan tempat penting, bahkan menawan Panglima Totarium atau wilayah Indonesia Timur. Pada April 1950, pemberontakan berasal ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stuyvesant atau Semaukil, bekas Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur, yang menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Selamat Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Terima kasih. Persoalan negara federal dan BFO. Setelah konsep meja bundar 1949, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat telah menimbulkan psikologis. Ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kesimpulan, kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara. Bila ditinjau dari kondisi geografis, demografi, dan kondisi sosial yang ada akan terlihat sebagai pluralistis, suku, agama, ras, dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Tidak diterima begitu saja. Pendapat ini bisa benar untuk sebagian kasus, tapi belum tentu benar untuk sebagian kasus yang lain. Namun ada kondisi-kondisi struktural atau kultural tertentu dalam masyarakat yang beranak ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah
atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan kedekatan yang aktif dan tegas walaupun aspek hukum, keadilan dan sosial budaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu memikirkan sendiri. Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua wilayah.